kompeten. Direktorat Jenderal Imigrasi telah mendeportasi sebanyak 25 orang warga negara Vietnam yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal selama berada di kawasan Batam, Kepulauan Riau. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sam Marantoko menjelaskan sebelum dideportasi ke 25 warga negara Vietnam tersebut sempat ditempatkan di rumah detensi imigrasi Pusat Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Proses pemulangan kemudian dilakukan menggunakan maskapai Vietjet Air melalui Terminal 2 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Ia menjelaskan penindakan ini merupakan hasil dari operasi pengawasan yang dilakukan tim gabungan keimigrasian. Berdasarkan hasil pemeriksaan ke-25 warga negara Vietnam itu diketahui menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan kegiatan yang tidak sesuai tujuan pemberian izin, yakni terlibat dalam praktik penipuan investasi secara daring. Saatnya Anda ikuti Publik Interaktif Radio Andika. Publik Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, melayani sepenuh hati. Radio Andika. Assalamualaikum teman-teman, saya Adnan Raharja. Senang sekali saat ini mengajak Anda untuk berbincang bersama tim dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare dalam Publik Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang pentingnya seram hamil. Ini tentu literasi yang baik bagi teman-teman, para ibu yang sedang menjalani kehamilan. Apalagi kalau kehamilan pertama, biasanya agak bingung dan butuh banyak wawasan untuk bisa menjalani proses kehamilan. Untuk itu sudah hadir bersama saya di studio Andika Media, narasumber Mbak Martia Ningsih Ayu MD Bidan dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Mbak Tia, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Adnan. Ya, ini senyumnya sudah mengalihkan dunia ini. Tadi katanya nggak pede atau deg-degan gitu, ternyata sudah enak gitu ya. Aman Mas Adnan. Aman ya. Apalagi di sebelahnya ada Mas Hendra Yuan, staf pemasaran Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare yang sudah langganan menjadi tamu di Andika Media ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik sehat Mas Adnan. Langganannya itu. Langganan. Karena sudah bertahun-tahun dia sama kita ya. Alhamdulillah. Pokoknya sudah CS gitu ya. Sehat selalu Mas Adnan. Siap. Alhamdulillah, itu doa yang senantiasa kita panjatkan tentu ya, kesehatan ya. Mantap. Dan untuk kesehatan ini kita tunggu juga promo atau informasi-informasi menarik berkaitan dengan layanan kesehatan di Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare yang bisa dimanfaatkan masyarakat, Mas. Siap, tentunya ada yang spesial. Ya, jadi ada yang spesial. Simak terus di sesi akhir. Nanti saya akan sampaikan yang spesial itu berkaitan dengan promo Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, momen Agustusan biasanya ada banyak
Iya. ini ya kegiatan-kegiatan menarik juga Ya, ya. tentu. Sudah kita siapkan Mas Adnan. Baik, Ya. nanti di akhir sesi perbincangan bersama dengan Mas Hendra, teman-teman jangan lewatkan. Sekarang saya ke Mbak Tia dulu tentang pentingnya senam hamil. Senam hamil itu sebenarnya apa yang dilakukan dan sejauh mana sebenarnya manfaatnya, Mbak? Bisa dijelaskan? Sebenarnya senam hamil itu ya bermanfaat untuk ibu hamil ya. Salah satu manfaatnya membuat tubuh lebih bugar dan tidak mudah cepat lelah. Terus kadang kan ada ibu hamil yang suka gampang nyeri punggung, Oh, iya. nyeri pinggang, ya, kayak gitu itu juga bisa mengurangi. Terus setelah itu bisa melatih otot panggul dan jalan lahir agar siap saat proses persalinan nanti. Juga mencegah kenaikan berat badan yang berlebih, memperkuat kerja jantung dan paru. Selain itu juga untuk meningkatkan rasa percaya diri ibu hamil, Ya. agar dia nantinya berpikiran, saya kok takut ya nanti persalinannya gimana gitu. Karena sudah terlatih ya. ikut senam hamil, kelas-kelas ibu hamil, nanti dia akan mempunyai kepercayaan tinggi, tingkat percaya dirinya tinggi untuk bisa melahirkan normal gitu. Menghilangkan kecemasan itu ya. Iya, itu menghilangkan penting ya. kecemasan salah satunya itu juga. Nah, usia berapa kehamilan sebaiknya disarankan untuk melakukan senam hamil itu? Di atas 22 minggu atau lebih tepatnya di trimester 2. Trimester kedua ya? Iya, trimester kedua. Oh gitu. Apa yang biasanya gerakan-gerakan yang dilakukan? Gerakan-gerakannya itu ya bermacam-macam, bervariasi. Untuk lebih jelasnya, saya tidak bisa menjelaskan satu-satu untuk gerakannya ya. Nanti bisa kita pelajari di kelas ibu hamil atau senam hamil bersama di rumah sakit kita. Apakah memang ada perbedaan signifikan antara yang nggak senam hamil sama yang senam, Mbak? Ya ada bedanya pastinya. Untuk ibu hamil yang mengikuti senam hamil rata-rata lebih tenang saat proses persalinan itu kayak nafas panjang ibu, nafas panjang kayak gitu itu beliaunya sudah terlatih lah ya Mas ya. Iya. Lebih tenang, lebih nyaman, kayak dikasih tahu kita memberikan arahan-arahan itu lebih gampang. Tapi kadang kalau yang belum pernah ikut senam hamil dan kurang itu ya edukasi kalau apa itu biasanya lebih cenderung ke kayak teriak-teriak mungkin seperti itu, kayak lebih emosionalnya lebih tinggi. Kadang ada yang marah-marahin suaminya kayak gitu ya juga ada. Itu termasuk bagian dari manfaat senam hamil ya? Iya, termasuk kan psikologisnya ibu kan lebih tertata ya Pak. Lebih stabil ya? Lebih stabil. Baik. Kalau teman-teman nanti ingin bergabung silahkan ya, sewaktu-waktu langsung telepon saja 0811 345 4000, 0811 345 4000, atau dituliskan di kolom komentar pertanyaan Anda langsung, nanti bisa ditanggapi oleh narasumber Mbak Martia Ningsih Ayu AMD Cup, bidan dari Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare. Anda bisa ikuti tayangannya live di Andika TV lewat Facebook Agi 243. Mbak Tia, sebenarnya tahapan-tahapannya kalau tadi trimester kedua. Nah, sebelum itu persiapan apakah memang ada tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari bahkan pra hamil atau sudah mulai awal-awal sudah ada gejala-gejala kehamilan supaya sampai dengan persalinan nanti berjalan dengan sehat, Pak? Biasanya kita edukasinya ya di trimester 2 itu. Trimester 1 kan karena mungkin baru terbentuk ya, jadi mungkin kita arahkan untuk istirahat dulu, apa konsumsi vitamin kayak gitu-gitu ya untuk trimester 1 karena kan organnya belum terbentuk sempurna. Nanti juga kalau terlalu senam hamil yang terlalu ekstrim atau yang gimana itu takutnya nanti berpengaruh juga di Kecapean trimester juga kan 1 berpengaruh ya. ya. Kalau di trimester 2 kan menurut saya lebih aman. Di trimester 3 mendekati persalinan nanti kan ibunya juga lebih terbiasa. Tapi ada istilahnya bawaan dari kehamilan masing-masing orang kan berbeda ya. Ya. Anak pertama begini, anak kedua begini, anak ketiga begini misalnya. Ada yang anak tertentu itu yang kondisinya sebenarnya bawaannya ibunya kalau lemes gitu, nggak bisa diajak kompromi, itu bagaimana solusinya? Oh iya, solusinya
kan tiap orang hamil itu kan ya berbeda-beda ya, Mas Adnan. Ada yang gampang lemes, ada yang gampang capek, ada yang masih mual muntah terus sampai di trimester 2 iya. dan trimester 3. Betul. Ya. Nah, di situ tujuannya nanti kalau kita senam hamil itu nanti kan akan terdistraksi, dia akan lupa. Oh. Kadang kita kumpul bersama teman-teman ibu-ibu hamil yang lainnya, kita kan juga ada kelas-kelas ibu Iya. hamil. Nanti dia akan lupa dengan mual muntahnya, dengan ininya karena dia happy ketemu teman-temannya yang lain. Gitu ya. Iya. Iya. Ternyata ada dampaknya ya yang Iya. positif ya. Sebentar, sepertinya ada tanda dari gatekeeper. Ada penelpon yang ingin bergabung sepertinya. Oke. Ke gatekeeper Kina. Bergabung Pak Adi di Surabaya. Pak Adi. Selamat siang Mas Adnan Raharja. Monggo langsung pertanyaannya. Langsung saja, selamat siang dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Mohon izin menanyakan beberapa hal, Bu. Yang pertama, apakah seperti contohnya misalkan ngepel dengan mundur atau ngepel manual intinya ya, kemudian berjalan kaki tanpa alas kaki, itu sudah termasuk bagian dari intinya menjaga istilahnya relaksasi ataupun pijatan bagaimana untuk ibu hamil. Yang pertama. Yang kedua, untuk makanan-makanan seperti buah, nanas dan durian kok katanya ada efek terhadap janin bayi. Apakah benar demikian ataukah hanya mitos atau bagaimana? Matur nuwun Mas Baik. Adnan. Terima kasih Pak Adi di Surabaya. Mbak Tia monggo. Iya, untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Adi tadi, untuk yang pertama ibu hamil untuk mengepel mundur, iya mengepel mundur itu boleh dilakukan, itu sudah termasuk kriteria kayak olahraga ya, senam iya termasuk senam, tapi kan enggak lama durasinya, itu juga termasuk salah satu olahraga. Terus yang kedua, untuk menanggapi makan makanan nanas atau durian, menurut saya itu boleh, karena boleh ya? Iya boleh, asalkan porsinya yang seimbang. Kan enggak nanas langsung banyak dimakan kan nggak mungkin. Mentang-mentang aman nanti porsinya nggak terukur ya. Iya, saya dulu hamil anak pertama dan kedua makan durian juga aman kok. Iya. Malah nutrisinya tinggi ya nutrisinya ya. Iya, tinggi tapi juga tinggi purin juga sih ya. Itu. Ya, harus hati-hati bagi ibu hamil yang mempunyai riwayat tensi tinggi atau hipertensi atau preeklamsia. Untuk makan durian itu dikurangi aja. Ya. Boleh tapi dalam porsi yang seimbang. Tahu porsinya lah ya. Betul sekali. Ya, bukan benar nanti, Bu katanya Bu Bidan boleh kok makan terus ya kan, jangan ya, nanti juga berdampak ya. Iya. Oke, teman-teman bisa bergabung juga untuk pertanyaan yang lain 0811 3454 00811 3454 email. Bu Sukaisi, perjalanan dari Surabaya tujuan Sidoarjo Simpang 4 Gedangan didominasi kendaraan pribadi. Bu Hema dari Kediri Kota arah Blitar sampai di Raya Pakunden lalu lintas ramai lancar, dominasi kendaraan roda 4. Anto. Bu Sisil di Pare Kediri, ada 2 pertanyaan yang akan disampaikan melalui WhatsApp. Apa saja gambaran gerakan yang biasanya dilakukan dalam senam hamil? Kemudian yang kedua, apa yang harus diperhatikan sebelum melakukan senam hamil? Baik, kita akan ikuti bahasannya sesaat lagi teman-teman. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food. Fresh banget rasanya. Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini. Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food. Fresh banget rasanya. Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya. Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini. Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
Radio Andika. Ya teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo Pare. Ada pertanyaan dari Bu Sisil tadi. Silakan Mbak Tia ditanggapi. Untuk gambaran gerakan senam hamil ya. Yang pertama itu pemanasan selalu dilakukan. Latihan pemanasan itu dengan teknik pernapasan. Misalnya duduk bersila, punggungnya ditegakkan, terus rileks, nafas panjang seperti itu. Lewat hidung, perut mengembang, hembuskan perlahan lewat mulut. Nah, seperti itu. Melatih nafas untuk persalinan, terus meregangkan leher dan bahu, terus gerakan tangan dan kaki ringan. Gerakan inti biasanya dilakukan di trimester 2, itu kayak gerakan kupu-kupu butterfly kayak gitu-gitu. Terus memiringkan panggul kayak gitu-gitu, menaik turunkan panggul kayak gitu-gitu. Tindakannya yang seperti itu. Untuk lebih tepatnya lagi, gerakan-gerakan itu bisa dilakukan kalau di rumah ya sendirian, itu bisa lihat di YouTube, itu bisa. Itu kan ada per trimester ada. Atau mungkin kalau mau mengikuti kelas-kelas ibu hamil di rumah sakit kami juga ada. Ada ahli yang membantu menyempurnakan gerakan kalau misalnya ini belum pas ya. Betul sekali. Supaya nanti gerakannya justru tidak menimbulkan risiko terhadap kehamilan itu ya. Oke, biasanya berapa lama durasinya, Mbak? Durasinya enggak lama, 30 menitan biasanya. 30 menitan. Setiap hari ya itu disarankan? 2 minggu. 1 minggu 2 kali. Oh, 1 minggu 2 kali. 1 minggu 2 kali. Tapi kalau di rumah sakit kami 1 minggu sekali. Kalau ibu hamil melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga, misalnya nyapu, ngepel, terus apa tadi yang disebutkan, nyuci misalnya, itu batasannya apa supaya tetap aman gitu? Batasannya aman, yang penting dia tidak kontraksi, terus dia tidak keluar darah, tidak keluar cairan ketuban kayak gitu-gitu. Yang penting dirasa gerakan janinnya masih aman, pas waktu periksa dipantau detak jantung bayinya masih aman. Menurut saya untuk melakukan tindakan aktivitas sehari-hari itu masih bisa. Pokoknya jangan dipaksakan ya, ketika ada gejala-gejala atau tanda-tanda kok kelihatannya sudah capek gitu ya. Atau misalnya nafasnya tersengal-sengal, mending istirahat aja lah ya. Khawatirnya malah berisiko ya. Iya, berisiko. Kemudian untuk pertanyaan tadi tentang apa yang perlu diperhatikan sebelum melakukan senam hamil. Yang perlu diperhatikan sebelum melakukan senam hamil itu ya kondisi tubuh. Harus kondisi fit, enggak lagi sakit, detak jantung bayinya atau gerakan janinnya itu aman, enggak ada kontraksi, dia enggak perdarahan, terus itu tekanan darahnya juga enggak tinggi. Oke. Jadi kondisi tubuhnya si ibu hamil memang harus kondisi yang fit, prima ya? Iya, prima. Kalau kelelahan sebaiknya dihindari dulu ya? Iya. Kalau yang tadi disebutkan ada kelas hamil ya di Rumah Sakit Hafia Tulung Rejo tadi. Iya. Itu gambaran kegiatannya apa saja, Mbak? Kelas hamil itu kegiatannya awal senam hamil, terus kelas hamil, terus sharing-sharing kayak gitu. Berbagi ilmu, misalnya cara memandikan bayi, merawat tali pusat bayi, cara menyusui bayi yang benar. Ada itu kita ajarkan di kelas-kelas ibu hamil saat proses setelah selesai senam hamil, pas di kelas-kelas ibu hamil. Jadi ketika nanti si babynya lahir sudah ada ilmu. Ada ilmu ya, bisa memandikan sendiri, bisa ya. Kita mengajari itu. Cara memandikan bayi, merawat tali pusat bayi, menyusui yang benar. Nanti pas waktu saat persalinan kita melakukan IMD itu, inisiasi menyusui dini itu pasti. Ibunya pasti sudah tidak bingung gitu loh. Iya, pas waktu persalinan normal loh. Kenapa ini bayi saya kok ditaruh di dada itu kan biar tidak panik. Oh iya, biasanya kadang ibu hamil itu awal melahirkan kadang panik ya, bagaimana ketika ASI nggak keluar, bagaimana bayinya nangis terus ini. Itu ada pembekalan semacam itu. Iya, ada. Nanti kita bantu pas waktu di kelas-kelas ibu hamil, kita kasih kayak
kita bantu sharing, kita bantu Oh iya, cara-cara berbagi. berbagi ilmu sama ibu-ibu hamil pas waktu di kelas ibu hamil. Jadi mereka bisa saling berbagi pengalaman dan ilmu Iya. yang pernah dijalani. Iya. Kemudian ada tim ahli yang mendampingi gitu ya di sana. Iya, nanti kita Baik. dampingi. Oke, nanti teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara daftarnya juga bisa di-share Mas Hendra ya di belakang ya. Tentang kelas hamil nanti seperti apa. Kalau berkaitan dengan senam hamil yang tadi penting bagi ibu hamil sedang menjalani proses panjang ini 9 bulan. Iya. Apa sebenarnya dampak-dampak yang nanti akan terasa begitu sebelum dan setelah dilakukannya senam hamil ini, Mbak? Setelah melahirkan. Perbedaan Perbedaannya, signifikannya. Pas waktu persalinannya mungkin ya Mas ya, pas waktu persalinan itu kalau yang mengikuti senam hamil ibu lebih tenang, persalinannya nanti kadang lebih cepat, lebih terarah gitu loh. Apakah termasuk ini Gi? Misalnya lahiran normal dan sesar itu berkaitan dengan senam hamil juga, Mbak? Enggak juga, kadang sesar itu kan karena ada juga yang kelainan letak, karena ada problem kita sudah dicoba persalinan normal, tapi enggak segera lahir kan juga ada. Untuk kasus-kasus misalnya seperti posisi bayi atau janin yang nyungsang atau posisi miring-miring itu kan, nyembunyi-sembunyi, apakah itu juga bisa diatasi dengan senam hamil, Mbak? Sebenarnya bisa. Oh ya? Iya, posisi kita juga ada sih beberapa pasien pas waktu mengikuti senam hamil kondisi janinnya sungsang atau melintang, kita ajari dengan gerakan-gerakan khusus, beliau juga praktek di rumah, setelah itu evaluasi, kontrol pas waktu ke dokter ternyata posisinya sudah kembali normal, kepala di bawah itu kan ada. Butuh berapa lama gitu, Mbak? Nah, tergantung latihannya, beliau was waktu di rumah. Oh, Iya, tidak hanya di sujudnya itu kan- kelas itu saja, Iya, tetapi di rumah juga di rumah juga harus. dilakukan. Iya, sujud itu biasanya yang paling. Artinya setelah di kelas itu kita dapat materi, di rumah juga bisa dilakukan secara mandiri. Iya, betul. Kita menjelaskan ke pasien, ke ibu-ibu hamil yang lainnya, kelas ibu hamil untuk senam hamil ini bisa diulang di rumah. Gerakannya sesuai yang diajarkan tadi, mungkin kalau kurang paham bisa lihat di YouTube juga bisa. Baik. Teman-teman silakan kalau ingin bergabung dalam pertanyaan atau interaksi dengan tim dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare. Narasumber pagi ini ada Mbak Martia Ningsi Ayu, AMD Kep, bidan dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, membahas tentang pentingnya senam hamil. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, melayani sepenuh hati. Radio Andika. Kita masih ada di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulungrejo Pare, teman-teman. Masih membahas tentang pentingnya senam hamil. Kalau yang dimaksud senam hamil atau olahraga ya masa hamil tadi, Mbak Tia, apakah itu juga termasuk nge-gym? Nah, ini ya. apakah itu juga masuk kategori senam hamil atau sesuatu yang berbeda? Dan apa batasan seseorang atau ibu hamil bisa melakukan gym tadi, Mbak?
Iya, sebenarnya ibu hamil olahraga nge-gym itu boleh, asalkan pilih bebannya ringan, hindari posisi yang terlentang, jauhi risiko yang berbenturan, jika nyeri atau terjadi kontraksi dihentikan. Boleh kok sebenarnya, asalkan ibunya memang sebelum hamil itu sudah mengikuti gym ya Pak. Iya Mas. Iya. Kecuali kalau ibu hamilnya dari sebelum hamil dia belum pernah ikut gym, pas waktu hamil nge-gym, nah itu menurut saya jangan. Oh, karena dihindari. takutnya Kenapa? bukan dihindari, takutnya kayak pemilihan bebannya yang terlalu berat atau mungkin posisinya pas waktu ini kurang pas, nanti kan bisa menimbulkan kontraksi atau apa gitu. Iya. Kalau nge-gym itu boleh dilakukan ketika usia kehamilan berapa, Mbak? Menurut saya di trimester 2 boleh, trimester 3 boleh. Di trimester 1 kalau ibu hamil yang terbiasa nge-gym sebelum hamil itu sudah terbiasa melakukan olahraga gym, itu ya boleh. Asalkan ibunya tersebut merasa sehat, merasa kuat dan aman. Jadi balik ke masing-masing pribadi ya? Iya. Karena jangan melihat, oh teman saya itu tetangga sebelah ambil juga oke-oke aja, bawa berat, beban macam-macam, bawa angkut galon macam-macam. Bahaya juga nanti kalau kita nggak ngukur itu ya. Iya. Bebannya harus diukur, kira-kira mampu ndak, kuat ndak. Jangan karena sudah terbiasa nge-gym nanti ngangkat bebannya terlalu berat, nah nanti terjadi kontraksi, takutnya ketubannya pecah kayak gitu-gitu loh. Saat kapan kita harus menghentikan atau menyetop aktivitas fisik atau senam maupun ini tadi nge-gym misalnya, Mbak? Menurut saya berhenti itu kalau kondisi ibunya sakit ya, pusing, sakit kepala, atau nyeri dada, jantung berdebar-debar, kontraksi rahim. Kontraksi rahim yang terus-menerus, terus keluar cairan ketuban, keluar flek atau darah dari jalan lahir atau sesak nafas, itu mending berhenti aja. Oke. Iya. Nah untuk yang ini ya posturnya ya, ada yang gemuk, ada yang kurus atau postur yang sedang. Apakah gerakan-gerakannya juga ada perbedaan, Mbak? Sama saja. Kita kan pas waktu di kelas ibu hamil, meskipun ada ibu hamil yang agak gemuk, ini itu kan kita melatihnya sama. Begitu. Iya. Tapi kadang ada yang ibu hamil ketika di awal kehamilan sudah request, saya pengennya nanti saya sarah aja gitu loh. Ada juga yang pengen berjuang bagaimana ini normal, pokoknya sampai maksimal normal. Ini apakah juga nanti memengaruhi pola-pola olahraga atau senam hamilnya? Biasanya kalau kayak gitu tuh apa ya tadi? Polanya. Iya. Polanya tiap orang enggak sama ya. Enggak sama ya? Iya, menurut saya kok enggak sama ya. Baik. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman juga bisa bergabung dalam kelas hamil di Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, masih dibuka pendaftaran terus ya? Iya, masih dibuka terus. Baik. Teman-teman silakan kalau Anda ingin bergabung dalam perbincangan ini bisa sampaikan juga ke 0811 345 4000. 0811 345 4000. Gatekeeper Kina. Mbak Lulu menginformasikan perjalanan dari Mojokerto arah Pare sampai di Tebu Ireng Jombang masih relatif lancar, cuaca terik. Bu Leni pesantren Kediri menuju Kertosono cuaca juga terik, lancar saja untuk lalu lintas, tidak ada titik kemacetan. Pak Andik Madiun ke Nganjuk lancar. Anto. Bu Wati di Kandangan Kediri ada 3 pertanyaan. Apa risiko jika senam hamil dilakukan dengan gerakan yang tidak tepat? Yang kedua, mengapa pemanasan dan pendinginan penting dalam senam hamil? Kemudian yang ketiga, di Rumah Sakit HVA untuk jadwal senam hamil ditentukan atau peserta yang memilih harinya? Oke. Monggo langsung bisa ditanggapi. Baik. Oh iya. Nanti kita akan ikuti pembahasannya sesaat lagi teman-teman. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare
Rumah Sakit Umum Tipe C sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP. Ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline servis Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare, melayani sepenuh hati. Radio Andika. Info Express. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta jajaran Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan penyaluran dana bantuan pemerintah pusat senilai 20,5 triliun rupiah yang siap dicairkan. Dana bantuan itu disalurkan kepada 490 kabupaten atau kota, termasuk untuk pemerintah daerah di wilayah NTT. Purbaya menggarisbawahi fungsi pengawasan Kemenkyu secara hati-hati perlu diterapkan untuk memastikan kredibilitas penyaluran anggaran yang tepat sasaran. Info Express persembahan PT Irfai Group Developer terpercaya untuk Indonesia menangkan undian 1 mobil, 8 motor dan 10 handphone untuk realisasi rumah hingga September 2026. PT Irfai Group partner terpercaya mewujudkan hunian idaman Anda. Klik irfaigroup.com. Teman-teman, terima kasih Anda masih mengikuti Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Kita masih membahas tentang pentingnya senam hamil bersama narasumber Mbak Martianing Ayu, AMD Cup, bidan dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Mbak Tia, tadi ada beberapa pertanyaan dari Bu Wati ya. Silakan bisa ditanggapi. Iya, risiko kalau gerakan hamil tidak tepat mungkin bisa menyebabkan cedera otot atau sendi, pusing, kadang aliran darah bisa terganggu, terus kadang terjadi kontraksi rahim atau peningkatan suhu tubuh, biasanya ada demam. Bagi janin yang berisiko bisa ya kayak kontraksi kenceng-kenceng kayak gitu-gitu. Iya, iya. Kayak apa kontraksi terus gitu. Iya. Dan itu bisa berisiko pendarahan juga ya, Mbak? Bisa terjadi. Bisa aja ya? Iya. Oke, kemudian mengapa pemanasan dan pendinginan penting? Iya, pemanasan dan pendinginan itu pada prinsipnya tetap perlu dilakukan karena itu untuk otot dan sendi lebih lentur ya, untuk mencegah cedera atau aliran darah dan oksigen ke rahim dan janin itu akan meningkatnya perlahan, terus jantung dan pernapasan siap untuk menerima beban gerakan, mengurangi rasa kaku dan pegal setelah senam itu tetap perlu dilakukan pemanasan dan pendinginan, dan menenangkan pikiran, iya. melatih nafas. Betul. Misalnya kalau senam atau gerakan-gerakan exercise itu kan memang harus ada pemanasan dulu supaya dia nggak cedera ya. Iya. Lalu ketika sudah ada pendinginan supaya memang ya mengatur pola nafas. Iya, nafasnya. Kemudian kita juga rasanya saraf-sarafnya juga lebih enteng gitu ya. Langsung frontal begitu kan perubahan-perubahannya ya.
Oke. Kemudian untuk jadwal senam hamil sendiri kalau di Rumah Sakit HVA Tulungrejo bagaimana, Mbak? Untuk jadwal senam hamil di Rumah Sakit Tulungrejo itu ada setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Nanti bisa daftar dan hubungi nomor kontak person Ibu Ratna di nomor 081 259 23577 atau di nomor ruang bersalin kami di 082 140 711 216. Oke, untuk jadwalnya peserta nggak boleh milih sendiri ya? Tidak boleh. Nggak boleh ya? Iya, nanti biasanya sudah ditentukan. Iya, sudah ditentukan. Oke. Ibu-ibu hamil tuh semangat, antusias sekali kalau di hari Sabtu. Mungkin ada ibu-ibu yang bekerja liburnya di hari Sabtu. Nah, itu. Ya, betul. Baik, teman-teman, kita akan ikuti pembahasan selanjutnya. Sesaat lagi, sekarang kita istirahat dulu sebentar menikmati satu lagu dulu.
Kita masih di Public Interaktif bersama Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Membahas tema tentang pentingnya senam hamil. Bersama narasumber Mbak Martia Ningsih Ayu AMD Kep, bidan dari Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Teman-teman yang ada pertanyaan masih ada kesempatan 0811 3454000, 0811 3454000. Kalau tadi ada yang tanya tentang kelas hamil di HVA Tulung Rejo, Mbak. Iya. Ini sebenarnya apakah siapa saja yang bisa bergabung dalam kelas hamil tersebut dan syaratnya seperti apa? Semua ibu hamil bisa bergabung di rumah sakit kami dan tidak ada batasan. Tidak harus pasien ya, Mbak ya? Tidak harus pasien. Oh, Yang gitu. penting ibu hamil aja datang ke rumah sakit, nanti langsung menghubungi ibu bidan kami, kontak personnya Ibu Ratna, nanti langsung kita masukkan grup dan itu tidak ada biaya gratis. Wah, gratis? Iya, gratis. Ya. Dapat ilmu, dapat teman-teman baru, Iya. kemudian gratis. Iya, gratis. Wah, ini menarik ini ya. Jangan-jangan nanti malah dapat bonus-bonus ya di situ. Ada vitamin-vitamin juga malah mungkin kadang-kadang. Biasanya ya susu ibu hamil. Oh, susu hamil juga Iya. dapat. Wah, Susu ibu keren. Gratis tapi dapat fasilitas yang sangat menarik ya. Jadi masyarakat bebas ya dari luar sekalipun tidak harus pasien bisa mendaftar di kelas hamil tersebut. Boleh, boleh sekali. Kita mengajak ibu-ibu hamil di sekitar wilayah Pare untuk melakukan kegiatan senam hamil atau kelas ibu hamil di Rumah Sakit Tulung Rejo. Apa tujuannya, Mbak, sebenarnya? Yang mengedukasi pasien. Edukasi ya? Iya. Karena memang tidak semua rumah sakit punya Iya. kelas hamil semacam ini ya. Betul sekali. Seperti HVA Tulung Rejo. Iya. Wah, ini yang istimewa teman-teman. Bahkan dari rumah sakit sebelah pun mengikuti senam hamil di kami. Oh, Iya. dan welcome ya. Iya, welcome. Ya, teman-teman yang tertarik mungkin sekitar Pare dan sekitarnya, monggo bisa juga ke Rumah Sakit HVA Tulung Rejo Pare. Nanti bisa ketemu dengan Mbak Tia atau teman-teman yang lain ya. Iya. Dapat panduan, ilmu berkaitan dengan senam hamil dan bagaimana nanti menghadapi proses persalinan secara tenang Iya. dan sehat. Iya, Nah, betul. itu yang penting. Kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi, teman-teman. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party. Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job. Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya, nggak ada duanya. Nih. So caramelized Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialisius. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau. Mau dong. Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 105,7 Radio Andika. Mbak Tia, sebenarnya apa yang perlu diperhatikan bagi para ibu hamil menghadapi kehamilan pertama terutama ya, untuk yang baru calon menjadi ibu, supaya nanti proses kehamilannya berjalan lancar, lalu sampai proses persalinan juga tidak ada kendala, termasuk kaitannya dengan senam hamil ini, Mbak. Ya, yang pertama sih support ya Mas, dukungan dari suami. Menurut saya itu bagi ibu hamil awal, Iya. ibu hamil di awal trimester 1 atau di trimester berikutnya perlu dukungan suami untuk mengarahkan kita mau melakukan senam hamil, kegiatan seperti ini, itu kan sangat positif sekali. Nanti kita juga ada juga sih ya Mas ya, pasien yang mengikuti senam hamil bahkan suaminya pun juga ikut mendampingi. Jadi suami siaga itu juga ada
di kami itu, di rumah sakit kami, membantu ibunya dalam proses pas waktu senam hamil itu dia ikut datang, berpartisipasi, mensupport. Itu yang penting ya, support system dukungan, dari lingkungan terdekat ya, suami, keluarga. Iya, betul sekali. Baik. Oke, nanti untuk teknisnya teman-teman yang bergabung dalam kelas hamil tadi langsung bisa hubungi Rumah Sakit HVA ya. Iya. Sebenarnya diizinkan sampai berapa kali proses senam hamil tadi supaya tidak mengganggu kehamilan, Mbak? Sebenarnya seberapa sering frekuensinya? Frekuensinya 1 minggu 2 kali, tapi di rumah sakit kita adanya 1 minggu 1 kali. Nanti biasanya kita memberi tahu pasien atau ibu hamil itu untuk melakukan senam sendiri di rumah. Dengan materi-materi yang diberikan bisa dilakukan mandiri ya? Iya, mandiri di rumah. Kayak semacam PR gitu ya? Betul sekali. Oke Mbak Tia, terima kasih. Saya geser ke Mas Indra ya sekarang ya untuk menggali sebenarnya tadi ada beberapa yang tanya tentang proses kalau mau daftar seperti apa kalau di kelas hamil, lalu ada syarat-syarat tertentukah dan bagaimana layanan dari Rumah Sakit HVA Tulungrejo ini terkait dengan tema senam hamil ini dan juga proses persalinan. Layanan yang bisa dimanfaatkan teman-teman seperti apa Mas? Ya, tentunya perlu kami perjelas lagi masalahnya bahwasanya untuk senam hamil di Rumah Sakit Tulungrejo ini gratis. Jadi siapa aja silahkan, ibu-ibu, bahkan untuk ayah pun juga bisa memberi support ke istrinya ya yang sedang hamil. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Tia tadi, tentunya support dari suami itu sangat penting juga ya, dari lingkungan juga sangat berpengaruh. Untuk senam hamil di Rumah Sakit Tulungrejo ini kita laksanakan setiap hari Sabtu di jam 10 pagi. Tentunya silahkan apabila ingin mendaftarkan silahkan bisa menghubungi ke personal maternity dengan Ibu Bidan Ratna di nomor 0812 592357 atau di nomor ruang bersalin 0821 407 11216. Tidak perlu khawatir. Yang sudah saya sampaikan di ini tadi untuk nomor HP-nya tidak perlu khawatir. Silakan bisa menghubungi ke kontak person kami Rumah Sakit Tulungrejo atau bisa yang lebih gampangnya bisa DM ke Instagram kami. Silakan. Di situ sudah tersedia, biasanya kita tersedia untuk nomor personal maternity yang sering kita sampaikan bahkan di promo tentang kehamilan dan kandungan. Di situ ada, sudah kita siapkan. Untuk kontaknya Bu Bidan Ratna ataupun bisa DM juga ke Instagram kami ihc.rs Tulungrejo. Silahkan admin kami 24 jam Mas Adnan, silahkan bisa kontak ke Instagram kami seperti itu. Kaitannya dengan yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya kita di bulan Agustus ini kita ada promo persalinan, paket persalinan Mas Adnan. Jadi di Rumah Sakit Tulungrejo kita ada tarif paket persalinan, kita ada 2 macam, tarif persalinan normal dan juga tarif persalinan secara SC IRAX seperti itu di Rumah Sakit Tulungrejo. Tergantung dari kamarnya, ada kamar tipe suite, VVIP dan VIP. Untuk nominal harganya sudah kita share di Instagram kami, ihc.rs Tulungrejo. Silahkan bisa simak di situ, bisa dicek harganya dan tentunya banyak benefitnya yang didapatkan. Ada free-nya, free facial onset atau di kamar rawat inap. Wah, ada facialnya juga ya. Betul sekali. Kemudian ada konsultasi laktasi atau pijat laktasi, kemudian imunisasi 1 kali untuk awal bayi lahir, dan kemudian ada juga layanan free-nya home care oleh bidan. Jadi datang ke rumah pasien seperti itu. Silakan bisa dimanfaatkan promonya. Tentunya berbatas waktu sampai dengan akhir Agustus ini bisa dimanfaatkan untuk promo di Rumah Sakit Tulungrejo. Tidak perlu khawatir untuk semua yang saya sampaikan tadi, tidak perlu khawatir untuk ketinggalan tadi apa-apa. Silakan bisa akses di Instagram kami ihc.rs Tulungrejo. Dan tentunya untuk kelas ibu hamil tadi ketika sudah daftar akan dimasukkan di grup ya Mbak Tia ya. Grup WA ya. Di grup tadi itu jadi ibu hamil tidak perlu khawatir, tidak sendiri di situ. Banyak teman-teman ibu hamil di situ, jadi bisa saling bertukar informasi, saling tanya jawab di situ. Jadi bahwasanya kalau
Yang mengkhawatirkan kalau ibu hamil merasa sendiri, keluhan ini nanti tanyanya browsing, itu mengkhawatirkan. Betul. Iya kalau benar, kalau tidak benar kan kadang jadi kemana-mana. Jadi ada grup ini, ada Bu Bidan kami yang bisa menerima sharing dari ibu-ibu, dan ada ibu hamil. Saya keluhan ini, mungkin yang ibu hamil yang lain bisa menjawab. Tidak apa-apa, harus seperti apa, seperti itu Mas Anan. Baik. Jadi kita buka selebar-lebarnya untuk ibu hamil. Silahkan bisa join bersama kami, gabung di grup kami, kelas ibu hamil Rumah Sakit Tulungarejo. Silahkan, seperti itu Mas Anan. Baik. Mas Hendra, terima kasih untuk sharing informasinya, juga Mbak Tia. Terima kasih. Pengetahuan tentang bagaimana pentingnya senam hamil bagi ibu hamil, terutama untuk memberi bekal bagi teman-teman yang baru menghadapi kehamilan anak pertama ya. Baik, terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang dengan tema yang lain yang lebih menarik ya. Baik. Terima kasih Mas Tia. Oke, teman-teman, ini tadi perbincangan saya bersama dengan tim dari Rumah Sakit Hafia Tulungarejo Pare, narasumber Mbak Martia Ningsi Ayu AMD Kep, bidan dari Rumah Sakit Hafia Tulungarejo Pare, dan juga Mas Hendra Yohan, staf pemasaran, tentang tema kita hari ini, pentingnya senam hamil. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa kontak ke Rumah Sakit Hafia Tulungarejo Pare, bisa mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan layanan kesehatan yang Anda inginkan. Baru saja Anda ikuti Public Interaktif Radio Andika. Public Interaktif dipersembahkan oleh Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, Rumah Sakit Umum Tipe C, sudah terakreditasi dengan layanan poliklinik umum, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap kelas 1, 2, dan 3, VIP dan VVIP, ditunjang fasilitas laboratorium lengkap. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, pusat rujukan berkualitas, melayani peserta BPJS Kesehatan dan telah menjadi bagian PT Pertamina Bina Medica IHC. Siap dengan layanan unggulan, yak laser, biometri, tonometri, ESWL, dan lain-lain. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, Jalan Ahmad Yani nomor 25, Pare, Kediri. Telepon 0354 391 145. Hotline service Halo HVA 0822 3030 9494. Rumah Sakit HVA Tulungarejo Pare, melayani sepenuh hati.